Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pancasila yang beranggotakan saya sendiri, Imam Wahyudi, dan teman saya, Sela Aisyah Kurniawati, ingin menjelaskan dan memahami tentang makna Pancasila, fungsi Pancasila, dinamika, dan tantangannya. Langsung saja, yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila, sebagaimana kita ketahui, merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5, sila yang artinya dasar, asas atau prinsip. Pancasila sendiri merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian tersebut merupakan dasar atau asas pertama Pancasila bagi kita semua. Selanjutnya, mengenai fungsi Pancasila sangat beragam. Salah satunya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan falsafah dasar atau filosofi negara, sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan suatu kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya apa? Pancasila bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi yang satu ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, sikap, mental, maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Yang selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bagaimana Pancasila dijelaskan berdasarkan teori falsafi yang artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Jika ada seseorang yang melanggar Pancasila, itu bisa diartikan keluar dari dasar atau asas ideologi Indonesia. Yang selanjutnya, Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Poin selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Fungsi Pancasila yang ketujuh ini adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa sebagai Indonesia negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Yang selanjutnya, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang kedelapan adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, ideologi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang ke-9 adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan
lanjutan materi yang dibawakan oleh Imam tadi dengan subbab dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pemberdayaan atau pewaris nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Pada masa kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat yang disiarkan dalam radio ataupun surat kabar. Pada tanggal 1 Juli tahun 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Pada tahun 1961, diterbitkan pula buku yang berjudul Penetapan 7 Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi. Buku tersebut ditunjukkan kepada masyarakat umum pada aparatur negara. Sejak lahirnya ketetapan MPR RI nomor 11 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Diperkuat dengan TAP MPR RI nomor 11 MPR tahun 1988 tentang GBHN, Dirjen Dikti dalam rangka menyempurnakan kurikulum inti mata kuliah dasar umum atau MKDU, menerbitkan SK nomor 25 Dikti Cap tahun 1985. Dampak dari kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan penataran P4, terdapat beberapa perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta yang tidak mampu menyelenggarakan penataran atau P4 pola 100 jam, sehingga tetap menyelenggarakan tatap muka pendidikan Pancasila tanpa penataran P4 pola 45. Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu 1. SK Dirjen Dikti nomor 232 U tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. 2. SK Dirjen Dikti nomor 265 Dikti tahun 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK. Ketiga, SK Dirjen Dikti nomor 38 Dikti Cap tahun 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Selanjutnya, tantangan-tantangan pendidikan Pancasila ke depannya yaitu tantangan ialah membentuk bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini berasal dari perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya. Adapun tantangan yang bersifat eksternal untuk memahami dinamika dan tantangan Pancasila pada era globalisasi. Dirjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar kuliah pendidikan Pancasila. 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan alternatif terbaik dalam melakukan sosial secara damai. Tantangannya ialah bagaimana agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal
internal perguruan tinggi, misalnya faktor kesediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sedangkan tantangan yang bersifat internal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.